Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2 angkatan 11 kelompok 2 tahun 2021 akan memaparkan mind mapping komitmen mutu. Dalam mind mapping komitmen mutu membahas 5 pokok dasar, yaitu yang pertama, konsepsi dasar, yang kedua, peningkatan inovasi, yang ketiga, berpikir kreatif, yang keempat, nilai-nilai dasar, dan yang kelima, membangun komitmen. Dalam konsepsi dasar terdapat 4 poin, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sedangkan mutu yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu peningkatan inovasi. Terdapat 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu cara perpaduan konsep atau faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Dan yang ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Pokok bahasan yang keempat yaitu nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar di sini meliputi memberi penilaian objektif, mengobservasi, identifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan, mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisis kendala, dan menganalisis faktor pendorong. Pokok bahasan yang terakhir yaitu membangun komitmen. Dalam membangun komitmen perlu peningkatan produktivitas dan nilai dasar orientasi mutu. Peningkatan produktivitas yaitu dengan 2 cara, yaitu dengan cara motivasi dan kemampuan. Motivasi dapat didapatkan dari self-commitment, environment, dan kultur. Sedangkan kemampuan didapatkan dari edukasi, training, habitual, dan experience. Pada nilai dasar orientasi mutu, diperlukan yang pertama 5 pilar TQM, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Yang kedua,
Fishbone Manajemen Mutu. Untuk mewujudkan kinerja bermutu, diperlukan rencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, sosialisasi mutu, implementasi dan pengawalan mutu, dan output dan outcome. Yang ketiga yaitu dengan pendekatan PDCA, yakni plan, do, check, dan act. Yang terakhir yaitu tanggung jawab mutu, diawali dari tanggung jawab paling dasar hingga yang puncak, yaitu basic unit level, fungsional level, strategic business unit level, dan corporate level. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai mind mapping komitmen mutu. Salah satu contoh implementasi komitmen mutu sebagai peranata laboratorium kesehatan yang selalu menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium, maka senantiasa mengutamakan mutu pelayanan yang ramah, akurat dan terpercaya dalam melayani dan meraih kepercayaan, melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai standar yang ditetapkan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan laboratorium, serta meningkatkan sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan melaksanakan program pemantapan mutu internal dan program pemantapan mutu eksternal. Sekian dari kami. Jika ada koreksi silakan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.